tadi sempat disinggung bahwa biasanya korban pelecehan seksual itu adalah seorang perempuan. Tapi apakah Prof bisa berkemungkinan besar laki-laki juga mengalami seperti itu? Saya kira baik perempuan maupun laki-laki itu punya peluang ya Mas, punya peluang untuk menjadi korban pelecehan seksual. Seperti tadi saya sebutkan bahwa ini kan bicara tentang relasi kuasa. Oke. Biasanya ada relasi kuasa yang tidak seimbang, di mana pelaku pelecehan seksual memiliki otoritas lebih besar terhadap korban. Dalam konteks seperti itu, biasanya kemudian pemilik kuasa yang lebih besar melakukan tindakan sewenang-wenang tadi. Makanya kita kan sering tuh mendengar beberapa waktu yang lalu di televisi ada sebuah keluarga yang diusir oleh warganya. Kenapa? Karena ayahnya melakukan pelecehan seksual bahkan memperkosa anaknya misalnya. Dan warga memiliki kepedulian terhadap persoalan itu dan kemudian diusir oleh warganya. Jadi kenapa kok ayah melakukan tindakan itu kepada anak? Ya karena anaknya takut gitu. Nah kemudian kenapa kok ibunya melindungi suaminya? Karena mungkin ibunya juga takut akan diceraikan oleh suaminya. Jadi kalau sudah bicara seperti ini, persoalannya lumayan kompleks, Mas Bima. Sangat kompleks sekali ya Prof ya, karena memang ini berkaitan dengan budaya kita yang sudah patriarki dan nilai-nilai budaya yang diam itu menjadi sudah kayak apa ya Prof, mengakar seperti itu Prof. Ya. Prof, kemarin saya membaca sebuah berita bahwa mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seksual ini sebenarnya ingin melapor, cuman dari beberapa teman dosennya itu memberikan suatu istilahnya penekanan kepada mahasiswa itu jangan lapor gitu Prof, karena untuk melindungi menjaga nama baik prodinya misalnya seperti itu. Menurut Prof Ismi seperti apa kasus seperti ini? Ya. Jadi persoalan yang terjadi kalau yang kemarin saya dengar itu karena sudah menggunakan media sosial ya. Jadi persoalan-persoalan yang terkait dengan kekerasan seksual itu kan penanganannya bisa melalui dua jalur. Oke. Jalur ini dalam pandangan pribadi saya loh Iya, ya. iya Prof. Jalur yang pertama adalah kita tangani secara internal terlebih dahulu. Jadi kita tentu ketika mendengarkan laporan bahwa telah terjadi pelecehan seksual akan melakukan tindakan-tindakan konfirmasi. Dan konfirmasi itu tentu dilakukan tidak hanya sekali ya, karena Ya. kan pasti ada teman atau orang lain yang mengetahui persoalan itu yang kemudian bisa kita gunakan sebagai penguat. Kemudian kalau ada indikasi-indikasi bahwa itu benar, maka dilakukan konfirmasi kepada pelaku, kan gitu. Nah, ketika kemudian mereka itu dipertemukan, itu bisa dilakukan negosiasi dalam tanda petik. Apakah persoalan itu akan dilanjutkan atau persoalan itu akan diselesaikan secara internal atau bahkan akan diangkat ke ranah hukum karena itu kan juga bisa dilaporkan. Hanya saja biasanya kalau masuk ke ranah hukum itu yang terjadi adalah bukan win-win solution biasanya karena si korban semakin dieksploitasi menjadi pemberitaan media, kemudian dosennya atau teman kalau pelakunya teman itu juga akan muncul ke permukaan dieksploitasi sehingga jalan keluar terbaik adalah tergantung pada korban. Apakah mereka menginginkan penyelesaiannya itu adalah penyelesaian kekeluargaan atau penyelesaiannya dibawa ke ranah hukum. Itu Mas Bima. Oke, berarti mula-mulanya ketika ada pelecehan seksual ini, alangkah baiknya dibicarakan secara internal dulu ya, Prof ya? Ya, iya. Berarti ini belum terekspos di media, Prof? Makanya kata kuncinya sebetulnya kan ada persoalan pelecehan seksual. Nah, ketika terjadi pelecehan seksual, itu kan intensitasnya beda-beda ya Mas Bima ya. Ada yang baru tanda-tanda. Ini kayaknya nih ada dosen, misalnya kalau dosen mengajak bimbingan skripsi tapi di luar, di restoran misalnya. Ya. Ini kan sebetulnya sudah tanda-tanda bahwa
bahwa si dosen itu ingin membangun hubungan yang lebih dekat, misalnya. Nah, tanda-tanda seperti ini saja sebaiknya mahasiswa sudah harus menjaga jarak gitu. Karena kan ini hubungan yang sifatnya adalah formal, hubungan yang sifatnya adalah melakukan bimbingan skripsi misalnya, kecuali kalau itu dilakukan lebih dari satu orang, sehingga resiko-resiko kemungkinan terjadinya kekerasan seksual itu menjadi kecil. Tetapi kalau semula, saya nggak nyaman ya, nanti dibilang saya sombong gitu kan. Nah, persoalan-persoalan itu yang kemudian bisa memicu. Karena kekerasan seksual itu kan biasanya loh ya, terjadinya itu kan tidak ujuk-ujuk gitu ya. Ada tahapannya ya, Prof ya. Ada tahapannya gitu kan, mulai dari ya pelecehan seksual skala ringan dalam tanda petik ya, meskipun mau ringan mau berat menurut saya ya itu salah gitu ya, sampai kemudian kepada tindakan-tindakan apakah itu pemerkosaan dan sebagainya gitu. Oke, berarti ini tergantung korbannya mau diapakan seperti itu ya, Prof ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.